They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my bright stone, it look nice. It look nice, don't it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STMIK Royal, Program Studi Sistem Informasi, semester 2, kelompok 2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risnawati, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Data. Perkenalkan, nama saya Ani Suci Paradila dengan NIM 23220068. Nama saya Irma dengan NIM 23220034. Nama saya Fitra Dinda dengan NIM 23220308. Siap. Nama saya Andi Ardian dengan NIM 23220141. Nama saya Aryan Junior Jebua dengan NIM 23220024. Saya Jonas Satriawan dengan NIM 23220177. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan komunikasi dan informasi. Komunikasi adalah sebagai cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi. Sedangkan informasi, berita, pikiran, pendapat dalam berbagai bentuk. Kata data mengacu pada informasi yang disajikan dalam beberapa bentuk apapun yang disepakati oleh pihak yang menciptakan dan menggunakan data. Jadi, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui beberapa bentuk media transmisi. Bentuk komunikasi elektronik terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, dan komunikasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui beberapa media transmisi. A. Elemen-elemen komunikasi data. Yang pertama ada sumber data, pengirim atau pemancar. Elemen ini bertugas untuk mengirimkan data atau informasi, contohnya seperti telepon, terminal, dan lain-lain. Yang kedua ada media transmisi. Elemen ini digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi ada dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan non-fisik. Dan yang ketiga ada penerima data. Elemen ini bertugas untuk menerima data atau informasi, contohnya seperti telepon, terminal, dan lain-lain. B. Konfigurasi data. Nah, ada dua cara pengiriman karakter pada komputer. Yang pertama, komunikasi paralel. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang mengirimkan data secara bersamaan. Yang kedua, ada komunikasi serial. Nah, yang dimana komunikasi ini mengirimkan data dengan saluran yang sama. C. Saluran telepon. Ada 4 kategori saluran yang tersedia untuk sejumlah informasi yang dikirim bersamaan dengan peralatan yang sudah diajukan. Yang pertama, perangkaian ketik telegraf. Yang kedua, hubungan telepon standar. Yang ketiga, saluran khusus. Dan keempat, rangkaian kecepatan khusus. Nah, adapun data flow komunikasi data. Yang pertama ada simplex atau biasa kita sebut satu arah. Yang kedua ada half duplex atau biasa kita sebut dua arah bergantian. Dan yang ketiga ada full duplex atau biasa kita sebut dua arah bersamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Bilangan adalah representasi fisik dari data yang diamati dalam berbagai bentuk yang kemudian digolongkan pada sebuah sistem bilangan, tetapi mempunyai arti yang sama. Ada berbagai macam jenis sistem bilangan. Yang pertama, bilangan desimal yang berbasis 10 dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Yang kedua, bilangan biner yang berbasis 2 dimulai dari angka 0 sampai dengan 1. Yang ketiga, bilangan oktal yang berbasis 8 dimulai dari angka 0 sampai dengan 7. Yang keempat, bilangan heksadesimal gabungan antar angka dan huruf, yaitu 0 sampai dengan 9, A sampai dengan F, yang dimana A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Oke, di sini saya akan menjelaskan
materi tentang multiplexing. Multiplexing adalah sebuah teknik untuk menyatukan dan mengirim beberapa aliran data dari beberapa sumber yang berbeda melalui satu media tunggal yang dipakai secara bersamaan. Dan di sini contoh gambarnya. Fungsi multiplexing meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai aksis bersama. Tujuan multiplexing mengurangi media pengantar, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan maksimalkan data yang diantar di atas satu media pengantar atau pelayanan untuk banyak orang. Dan yang kedua, meminimalkan biaya transmisi dengan cara mengurangi biaya penggunaan media menjadi satu media pengantar antara komputer atau host. Yang pertama, hanya butuh satu port I dan O untuk terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghematkan biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang keempat, menggunakan kapasitas saluran semaksimal mungkin. Apa itu multiplexer atau MUX? Alat yang berfungsi untuk menggabungkan kumpulan data yang berasal dari beberapa sumber yang terminal yang berbeda. Dan apa itu demultiplexer atau disebut dengan demux? Alat yang berfungsi memisahkan data yang telah digabung oleh perangkat multiplexer yang tersebut sehingga dapat diterima oleh beberapa perangkat penerima yang berbeda. Dan frekuensi division multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Dan ada juga Wolfram division multiplexing atau WDM, merupakan suatu teknik untuk memultipleksikan beberapa isyarat optik melalui sebuah serat optik dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan lebar pita yang disediakan oleh serat optik. Sampai di sini saja dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer. Jaringan komputer secara sederhana merupakan hubungan antar komputer yang berjumlah dua atau lebih. Jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell oleh grup research Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Komputer yang bersifat standalone atau berdiri sendiri yang mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Contoh sederhananya saja, dengan adanya jaringan komputer, maka tidak perlu lagi satu komputer memiliki satu printer, tetapi dengan satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer secara bersamaan tanpa harus memindahkan printer tersebut setiap kali akan mencetak. Jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari sisi geografis. Yang pertama adalah LAN atau kepanjangan dari Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas meliputi lokal seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran, bisnis, laboratorium, dan sebagainya dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium, dan sebagainya. Sebuah LAN dapat dibangun dengan minimal 2 komputer dengan spesifikasi kapasitas komputer rendah sekalipun. Adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan dan saling berinteraksi. Lalu yang kedua ada MAN atau kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung, dalam satu kota, atau antar luar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasa digunakan oleh perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan, penjualan motor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada WAN atau kepanjangan dari Wide Area Network. Jaringan jenis ini merupakan jaringan terbesar karena radius antar negara bahkan benua tanpa batasan geografis seperti jenis jaringan yang lain. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Akan melanjutkan materi dari Joni Setiawan. Topologi bus memiliki kelemahan antara lain kapasitas terbatas, kesulitan perawatan jika dalam jumlah besar, jarak terbatas, sering terjadi tabrakan lalu lintas padat. Sedangkan kelebihan topologi bus antara lain
kecepatan pengiriman tinggi, kemampuan pengembangan tinggi, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu kerja komputer yang sedang berjalan. Topologi ring. Topologi ring ini bekerja dengan cara data dikirim secara langsung sepanjang jaringan. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Data akan diterima apabila memang sesuai tujuan dan jika bukan akan diteruskan ke komputer lain. Adapun kelemahan topologi ini adalah jika terjadi gangguan di satu titik maka akan berpengaruh pada seluruh komputer. Sulitnya dalam penambahan dan pengurangan komputer. Sedangkan kelebihan topologi ring yakni lanjut data tinggi, dapat melayani lalu lintas yang padat. 3. Topologi star. Seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang. Masing-masing komputer dalam jaringan terhubung dengan pusat sentral. Terminal pusat tersebut bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data. Terminal inilah yang menyediakan jalur komunikasi khusus pada komputer yang akan berkomunikasi yang berupa hub. Hub merupakan alat yang menyediakan lokasi terpusat di mana semua kabel UTP terpasang. Sekian dan terima kasih. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.